Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kami dari anggota kelompok. Kami duduk di kelas 10 TJKT1. Saya Resti Tajuhrinar Putri. Saya Desti Putri Ardila. Saya Mereka Pika. Saya Al-Fajri. Saya Mahfud Zaki. Di sini kami akan mempresentasikan tugas IPAS yang berjudul atau yang bertema tentang sosialisasi. Sosialisasi adalah proses sosial yang terjadi pada seseorang untuk mempelajari dan menyesuaikan diri terhadap norma, nilai, perilaku adat, dan budaya di wilayahnya. Tujuan sosialisasi. Sosialisasi bertujuan agar seseorang individu dapat bergabung dengan kelompoknya. Contoh tujuan sosialisasi. 1. Sosialisasi membantu individu untuk meraih identitas dirinya secara fisik dan mental. 2. Sosialisasi memungkinkan setiap individu maupun kelompok untuk mengembangkan potensi humanistiknya dan belajar bagaimana hidup dalam kehidupan sosial. 3. Sosialisasi merupakan kebutuhan dasar manusia untuk bertahan dalam kehidupan masyarakat. 4. Sosialisasi dapat membantu seorang atau kelompok untuk meniru kebudayaannya. Agen sosialisasi dapat dengan berbagai pihak yang disebut media sosialisasi. Media sosialisasi terdiri atas sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Sosialisasi primer adalah sosialisasi yang paling dasar dan utama yang berlangsung pada anak usia 5 tahun. Sosialisasi sekunder adalah suatu proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer menjadi anggota masyarakat atau keluarga. Tahap sosialisasi. 1. Tahap persiapan atau preparatory stage, yaitu dialami individu ketika ia mempersiapkan diri untuk mengenal dunia sosial. 2. Tahap meniru atau play stage, yaitu saat terbentuk kesadaran akan kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi yang lain. 3. Tahap siap bertindak atau gen stage, yaitu peniruan yang dilakukan individu sudah berkurang dan digantikan oleh peran yang secara langsung dimainkan sendiri dengan penuh kesadaran. 4. Tahap penerimaan norma kolektif atau generalized stage, yaitu ketika seseorang telah dianggap dewasa dan harus secara mandiri menjadi masyarakat. Tipe sosialisasi. 1. Formal. Sosialisasi tipe ini terjadi melalui lembaga-lembaga yang berwenang menurut ketentuan yang berlaku dalam negara, seperti sekolah dan pendidikan militer. 2. Informal. Sosialisasi tipe ini terdapat di masyarakat atau dalam pergaulan yang bersifat kekeluargaan, seperti pergaulan sesama teman, sahabat, anggota klub, dan kelompok-kelompok sosial di dalam masyarakat. Nilai sosial. Nilai sosial diartikan sebagai konsep-konsep hidup dalam pikiran sebagian besar masyarakat di wilayah tertentu yang dianggap penting. Fungsi nilai sosial. 1. Nilai sosial sebagai pemersatu masyarakat. 2. Nilai sosial sebagai sistem kontrol sosial setiap individu. 3. Nilai sosial sebagai pelindung dari masuknya nilai lain dari luar lingkungan. 4. Nilai sosial sebagai bentuk solidaritas pada anggota kelompok. Klasifikasi nilai sosial. 1. Nilai material, berkaitan dengan nilai yang dianggap berguna bagi jasmani atau fisik manusia. 2. Nilai vital, merupakan segala sesuatu yang berguna bagi manusia dalam menjalani kehidupannya. 3. Nilai rohani, berkaitan dengan sesuatu yang berguna bagi kebutuhan rohani. Norma sosial. Norma sosial adalah aturan yang berlaku di dalam masyarakat yang disertai dengan sanksi bagi pelanggar. Norma yang berlaku di satu wilayah dapat berbeda dengan norma di wilayah lainnya. Jenis-jenis norma. Norma terdiri dari beberapa jenis sebagai berikut. 1. Berdasarkan daya ikat, terdiri atas beberapa macam klasifikasi sebagai berikut. A. Norma cara atau usai. B. Norma kebiasaan atau folkwise. C. Norma tata kelakuan atau mores. D. Norma adat istiadat atau custom. Fungsi norma sosial. Adapun fungsi norma sosial sebagai berikut. 1. Menjaga terjadinya benturan kepentingan masyarakat. 2. Menciptakan kehidupan masyarakat menjadi aman, tentram, dan tertib. 3. Memberi petunjuk atau pedoman bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan di masyarakat. 4. Membantu mencapai tujuan bersama dalam masyarakat. 5. Mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai nilai yang berlaku. Keteraturan sosial. Keteraturan sosial adalah suatu kondisi yang menunjukkan hubungan sosial berjalan secara teratur dan tertib sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Unsur-unsur keteraturan sosial sebagai berikut. A. Tertib sosial adalah kondisi masyarakat yang selaras antara tindakan anggota masyarakat dengan nilai dan norma yang berlaku. B. Order adalah suatu sistem nilai dan norma diakui oleh masyarakat. C. Keajegan
adalah suatu keadaan keteraturan sosial yang tetap dan berlangsung terus-menerus. D. Pola. Pola menunjukkan corak hubungan sosial yang tetap dalam interaksi sosial. Pola terbentuk cukup lama dan berulang-ulang.